Shalom, saudara kekasih dalam Kristus, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Aliuddin bin Zaidul Abidin dari Nangro Aceh Darussalam. Saya akan membagikan pesan firman Tuhan singkat hari ini yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-18. Perikopnya Matius pasal yang ke-18 ayat 21. Saya akan baca perikopnya, perumpamaan tentang pengampunan ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ini Yesus mengatakan 70 kali 7. 70 kali 7. Dengan kata lain, tidak terbatas. Itu menjadi abadi. Kita mengampuni, terus mengampuni, tidak menyimpan dalam hati kita. Bagaimana kita menyimpan sesuatu, hal yang sakit hati, hal yang kecewa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini pesan firman Tuhan Yesus katakan, mengampuni musuh kita 70 kali 7. Dengan kata lain, tidak ada kekecewaan, tidak ada simpan sakit hati. Saya tidak tahu siapa yang menyakiti hatimu. Mungkin keluargamu, mungkin orang tuamu, mungkin saudaramu, kakak adikmu, atau paman bibimu, atau tetanggamu, orang sekelilingmu, atau jangan-jangan kekasihmu, orang yang kau cintai. Orang itu mengkhianatimu, orang itu mengecewakanmu, orang itu yang bertubi-tubi menjadi beban dalam hidup kita, yang mengecewakan kita, bahkan dia yang telah memusuhi kita. Pertanyaannya di sini, saudara kekasih dalam Kristus, apakah kita munculkan sakit hati, kecewa, dan menjadikan itu menjadi musuh kita? Dengan kita menyimpan sakit hati, kekecewaan, saya tidak tahu siapa orang yang menyakiti Anda saat hari ini. Haruskah kita simpan kekecewaan, sakit hati itu? Ayat lain mengatakan, jangan balas jahat dengan kejahatan. Munculkanlah semangat ilahi, semangat Tuhan. Lihat, Tuhan luar biasa. Dia mengampuni kita manusia, kita yang berdosa, kita yang tidak layak di hadapan Tuhan, kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi musuh Tuhan, kita melawan Tuhan. Tetapi luar biasa, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Dengan kata lain, karena begitu besarnya kasih Tuhan itu buat diri kita, ya, sehingga dia relakan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal itu. Luar biasa, ini pengampunan Yesus itu tanpa batas, tak terbatas. Begitu kita mengecewakan dia, tetapi dia tetap mengampuni, terus mengampuni. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, katanya, dia akan menjadi putih seperti salju, putih seperti kain kesumba. Luar biasa, ini perkataan-perkataan yang sangat luar biasa. Mengampuni, mengasihi. Sekarang saya belajar terus dengan Tuhan. Terus menerus saya belajar setiap hari dalam setiap aspek kehidupan, terlebih-lebih dengan orang yang telah menyakiti hati saya. Ada beberapa kali saya alami orang yang sangat saya percayakan, sahabat saya, teman saya, sampai akhirnya mengecewakan saya. Haruskah saya simpan sakit hati dan kekecewaan dalam hidup saya? Saya tetap mengampuni dia. Dan ada orang-orang yang tertentu yang ingin melakukan hal yang negatif terhadap diri saya. Yang muncul sekarang dalam diri saya, ampuni dia, ampuni dia. Berarti saya mengampuni tanpa batas. Dikatakan oleh Petrus sampai 7 kali? Tidak, bukan, kata Yesus. 70 kali 7. Tidak terbatas. Terus mengampuni. Tetap mengampuni.
ampuni sampai kapanpun ya. Secara manusia mungkin kita kecewa, secara lahiriah dengan diri kita akan kecewa. Itulah manusia terbatas, manusia lemah. Daging ini lemah, tubuh kita lemah. Makanya ayat lain mengatakan keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Daging kita terkadang tidak terima, tetapi kalau kita menyatu dengan roh Tuhan, kita menyatu dalam kasih Tuhan, dengan sendirinya Tuhan mengajarkan pengampunan itu ya. Dengan mudahnya. Sekarang saya orang-orang yang menyakiti, mengecewakan saya, yang telah berbuat negatif terhadap saya, dengan mudahnya saya mengatakan ampuni dia Tuhan, ampuni dia. Sekali lagi saudara kekasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, mungkin Anda mengalami pengalaman buruk dengan seseorang, siapapun itu. Pesan firman Tuhan hari ini, ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ayat lain mengatakan demikian. Ampunilah, ampunilah, ampunilah. 70 kali 7. Tidak terbatas. Luar biasa. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan, terus mengampuni ya. Kalau kita selalu hidup damai dengan orang, berdamai selalu dengan orang, alangkah indahnya hidup damai kita dengan Tuhan. Ya, kita tidak simpan sakit hati, kita tidak simpan kekecewaan, kita tidak simpan iri hati dan dengki. Kita bebas dengan Tuhan. Nah, kita mustahil kita kalau simpan sakit hati, kekecewaan dalam hidup kita dengan mudah berhubungan komunikasi dengan Tuhan. Dengan kata lain, jangan munculkan sakit hatimu, jangan munculkan kekecewaanmu, jangan munculkan pahit hatimu. Bebaslah dirimu, serahkan semua masalah, persoalan, apapun yang kau alami bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat pesan firman-Mu hari ini untuk kami dapat mengampuni orang-orang yang mengecewakan kami, orang-orang yang menyakiti hati kami, orang-orang yang tidak cocok dengan hati, pikiran, dan perasaan kami. Ampuni orang sekeliling kami itu Tuhan. Siapapun mereka, dimanapun mereka saat hari ini berada, ampuni mereka. Dan kalau Engkau betul melihat kesalahan dalam hidup mereka, tolong turunlah belas kasihan-Mu menyentuh hati mereka, membukakan hati mereka untuk dapat melakukan yang benar, untuk tidak melakukan yang salah. Mereka lebih dekat dengan Engkau, bahkan mereka dapat percaya dengan Engkau, mereka mengalami hubungan pribadi bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ampuni kalau kami selama ini menyimpan kekecewaan, menyimpan sakit hati, menyimpan ketidakterimaan kami. Inilah kami manusia terbatas selaku kami manusia. Tetapi jikalau kami berhubungan dengan Engkau lewat kekuatan Roh-Mu yang kudus, yang nyata dalam hidup kami, maka kami akan mentransferkan, kami dapat menciptakan kehidupan ilahi, kasih, sukacita, damai, pengampunan itu terjadi betul-betul dalam hidup kami. Turunlah belas kasihan-Mu, memberi kekuatan kepada kami lewat kekuatan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.